Halo semuanya, selamat datang lagi di video tutorial kali ini. Jadi saya mau bikin tutorial tentang basic Canva. Jadi mungkin buat teman-teman yang non-designer atau yang sekedar hanya untuk bikin promosi yang simple-simple dapat menggunakan Canva. Canva dibilang cukup mudah ya digunakan karena fiturnya juga sederhana gitu. Namun udah cukup untuk keperluan promosi. Oke, kali ini saya mau ngebahas tentang basic pengenalan interface dari Canva. Jadi saya menggunakan versi desktop. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi untuk bagaimana cara install Canva di Windows atau operating system lainnya kurang lebih sama ya. Nah, mari kita mulai. Yang pertama-tama pastikan teman-teman sudah ada aplikasinya. Kurang lebih sama dengan ada yang di browser, tapi kalau teman-teman mau pakai browser juga silakan gitu. Nah, kita mulai dari panel sebelah kiri ini. Nah, di sini ada Home, Project, Template, kemudian Apps, terus ada Brand Hub. Eh, pada panel sebelah kiri ini, teman-teman bisa eh, klik pada project. Nah, kita ke project dulu nih. Di project ini teman-teman bisa membuat folder atau seperti saya misalnya di sini saya bikin basic Canva gitu untuk memanajemen file teman-teman. Kita kembali ke home. Kemudian di sini ada template. Nah, di sini sudah ada pre-made template yang bisa teman-teman gunakan dan juga ada kategorinya di sebelah sini. Ada bisnis, sosial media, video, marketing, custom print, card, dan sebagainya. Ini bisa teman-teman gunakan, ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Kemudian brand hub ini, jadi di sini kalau nggak salah ini menurut penjelasannya, oh, jadi teman-teman bisa bikin kayak semacam brand identity di sini nanti bisa diterapkan secara otomatis di desain teman-teman. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini eh, teman-teman bisa coba untuk trial selama 30 hari, silahkan. Tapi saya tidak menggunakan yang pro ya. Saya pakai yang gratis-gratis saja. Oke, selanjutnya kita ke apps. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini untuk misalnya membuat QR code setahu saya, terus memasukkan Google Maps. Nah, teman-teman bisa cari apps-nya di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan yang uh, satu lagi ini ada create team. Jadi teman-teman bisa bikin project keroyokan nih di sini. Nanti tinggal dicoba-coba saja. Kemudian ada trash. Trash ini apabila teman-teman menghapus file dia akan jatuhnya ke sini. Jadi nggak langsung permanen. Kalau nggak salah 30 hari ya dia itu akan hilang di sini. Kurang tahu juga sih. Em, Selanjutnya kita ke home lagi. Nah, di sebelah kanan ini adalah area kerja teman-teman. Nah, untuk yang di pojok kanan ini kalau misalnya ada notifikasi, ini akan muncul di sini. Kemudian ini untuk account setting ya teman-teman bisa mengganti eh, nama, password dan sebagainya di sini. Kemudian di sini ada create design. Create design ini, nah teman-teman bisa bikin sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk Instagram post, kemudian flyer, kemudian video, kemudian YouTube thumbnail bisa bikin di sini. Ada juga Insta Story. Nah, teman-teman juga bisa membuat custom size di sini, disesuaikan dengan ukuran yang akan teman-teman gunakan. Seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah membuat sebuah dokumen. Jadi untuk mempermudah workflow kita, ini.
Jadi teman-teman tadi sama di sini tinggal buat, saya di sini menggunakan flyer A4. Kemudian di sini sudah ada nih. Ini kurang lebih nanti seperti ini tampilannya. Nah, di sebelah kiri ini adalah untuk aset dari desain teman-teman yang akan buat. Kemudian di sini ada print, share, dan ini ada insight. Misalnya teman-teman sharing file, nanti insight-nya akan terlihat di sini. Tuh, seperti itu. Terus kita ke, oh sorry, ke sini dulu. Misalnya saya mau menamakan dokumen di sini dengan nama basic Canva. Canva interface. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya buat seperti ini dulu saja. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa invite orang untuk atau teman atau rekan kerja di sini untuk bekerja bersama-sama. Jadi semacam kolaborasi gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman kalau sudah selesai dengan desainnya ingin di-download, di sini sudah ada. Nah, di sini ada PNG, ada JPEG. Nanti bisa teman-teman gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawah ini teman-teman bisa menambahkan halaman lagi. Sama kayak Microsoft Word ya. Jadi nanti ada halaman baru lagi seperti ini. Kalau ingin menghapus ya tinggal dihapus. Misalnya teman-teman ingin menduplikat desain, tinggal klik saja icon yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menambahkan komen. Mention dengan tim yang teman-teman invite di sini. Seperti itu. Oke, ini tentang area kerja sekilas. Kemudian di bagian ini ada warna. Nanti biasanya setiap elemen yang teman-teman select itu akan ada ininya di sini. Konteks menunya di sini. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Di bagian ini. Nah, di sini basic ya. Ini untuk manajemen file teman-teman. Ini di sini bisa melakukan misalnya membuat desain baru, terus import file. Saya juga kurang tahu file jenis apa yang diimport, mungkin image mungkin atau sejenisnya. Kemudian ada setting, tuh, ada margin, ada bleed, kemudian ruler. Terus move to folder, jadi pindahin ke folder dan sejenisnya. Oke, kita nggak banyak di situ, kita langsung ke bagian ini, bagian aset teman-teman. Nah, di sini bagian desain, ini ada 2 tab seperti ini. Teman-teman bisa memilih style. Nah, di sini biasanya ini bawaan defaultnya dari Canva ya. Teman-teman bisa pilih menggunakan color palette dan fontnya seperti ini. Terus di sini ada kategorinya untuk style. Teman-teman silahkan ditentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini ada pre-made design yang bisa teman-teman coba. Di sini ada flyer untuk hiring, kemudian ada untuk apa ya, digital agency, tapi di sini juga ada yang pro juga dan ada yang free juga. Ini kalau misalnya ada mahkota begini, ini berbayar nih. Teman-teman harus upgrade dulu ke pro baru bisa digunakan. Oke, itu untuk tab desain. Kemudian sekarang kita ke elemen. Nah, di sini ini biasanya untuk membuat grafik. Misalnya di sini ada garis, ada decorative line. Nah, teman-teman bisa cobalah di sini. Seperti itu. Jadi tinggal di misalnya saya mau nyari
Fancy Line misalnya. Nah, sini juga ada yang berbayar. Ini juga ada shape basic. Nah, misalnya seperti ini tinggal klik. Nah, ini sudah bisa digunakan seperti ini. Tinggal ditarik-tarik saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teks standar ya, teman-teman bisa menggunakan teks-teks yang di sini pre-made. Ini yang berbayar, sorry, saya salah pencet. Misalnya ini basic ya. Kita belajar yang basic-basic dulu aja. Nah, tinggal diklik 2 kali, kemudian teman-teman bisa heading misalnya seperti itu. Kemudian ini subheading, teman-teman bisa drag-drag seperti ini. Terus ini untuk body copy. Seperti itu. Selanjutnya text box. Nah, ini sama kayak teks yang di atasnya. Jadi teman-teman bisa merises seperti ini. Misalnya ingin lebih besar, tinggal di enter saja. Terus apa lagi ya? Brand Hub ini yang tadi Pro itu. Nah, misalnya teman-teman punya image, teman-teman bisa upload di sini. Atau teman-teman bisa connect-kan dengan Google Drive. Oke, nanti tinggal teman-teman coba saja. Kalau misalnya teman-teman suka menggambar, ini juga disediakan fitur untuk menggambar seperti ini. Terus ini untuk besar kecilnya garis. Seperti ini. Kemudian project, ini folder, ada image, ada design. Nah, folder ini sama yang tadi saya buat, misalnya di sini basic Canva. Jadi, teman-teman bisa dengan mudah mengambil file-file yang berhubungan dengan desain teman-teman. Kemudian apps juga tadi sudah sempat kita jelaskan. Kita coba ya maksudnya. Nah, sekarang mari kita coba satu shape. Ini saya hapus dulu deh. Shape. Nah, ini mau saya hapus. Saya harap teman-teman bisa mengikuti. Untuk menyelek, misalnya ada banyak seperti ini, teman-teman tinggal drag saja. Kemudian tinggal hapus. Itu untuk cara cepat. Ini kita bawa ke atas. Terus kita bikin kotak misalnya. Ini saya akan buat satu lagi yang lingkaran. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, setiap objek di sini itu memiliki konteks menu di sebelah sini. Teman-teman perhatikan di animate position ini. Misalnya saya pilih kotak. Nah, di sini akan muncul konteks menu banyak sekali kan. Teman-teman bisa lihat di atas ini. Ini yang kotak ini untuk warna dari fill kotak tersebut. Misalnya saya ganti dengan warna orange seperti ini. Nah, sedangkan yang di sebelahnya itu adalah untuk garis. Misalnya saya mau isi garis putus-putus misalnya. Seperti itu. Dan warnanya akan muncul kotak tapi tengahnya kosong. Nah, ini untuk warna garisnya. Saya ganti dengan warna biru. Seperti itu. Nah, di dalam kotak ini juga teman-teman bisa menambahkan teks. Seperti ini. Kotak. Dan teksnya itu bisa teman-teman sesuaikan. Seperti ini. Kemudian teksnya pun atau fontnya pun teman-teman bisa ganti. Sini. Misalnya kita pakai saya suka font
Poppins. Nah, seperti ini. Change all. Ini untuk mengganti semua teks yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke lingkaran. Sama seperti tadi, teman-teman tinggal klik. Yang ini untuk fill, yang garis-garis ini untuk stroke atau border ya. Ini misalnya saya ganti pakai warna hijau deh. Kemudian garisnya saya ganti dengan warna biru. Seperti ini. Oh, sorry, jangan biru deh. Kita ganti dengan warna merah. Nah, ini saya mau ganti dengan lingkaran. Sorry. Saya mau gedein teksnya. Gedein. Nah, seperti ini. Kemudian ini kenapa saya buat kotak dan lingkaran? Nah, saya mau menjelaskan sesuatu di sini. Misalnya teman-teman ingin memiliki objek yang seperti ini. Ini saya gedein lagi deh. Fontnya saya gedein lagi. Nah, di sini kotak berada di bawahnya lingkaran. Nah, kalau teman-teman pernah dengar dengan konsep layer, nah layer itu seperti tumpukan kertas. Kalau kertas itu ada yang paling atas, ada yang di bawahnya, dan di bawahnya mengikuti, seperti itu. Nah, misalnya saya ingin membawa kotak ini di atas lingkaran. Gitu. Teman-teman bisa klik kotaknya, kemudian di sini ada layer. Bring to front, bawa paling atas. Nah, sekarang kotak sudah berada di atas lingkaran. Ini penting buat teman-teman karena ini akan sering muncul di case-case dalam membuat desain. Seperti itu. Kemudian, misalnya kalau ada objek lagi, saya tambahkan seperti ini. Saya buat ini warnanya merah. Ini bordernya pakai warna pink misalnya. Sorry. Ini merah. Kemudian ini saya ganti dengan warna pink. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan, ya nggak apa-apa. Ini namanya rounded box. Seperti ini. Soalnya kalau ada banyak objek seperti ini, tentunya teman-teman akan bingung ya bagaimana milihnya, apalagi kalau misalnya kecil-kecil. Cara yang paling gampang itu adalah teman-teman select salah satu objek di sini, kemudian klik kanan, kemudian ini saya disable dulu, sorry. Layer, nah di sini ada show layer. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada lingkaran, ada kotak, ada rounded box. Jadi teman-teman bisa drag seperti ini. Nah, sekarang kotak berada paling bawah, sedangkan rounded berada di atasnya lingkaran. Saya ingin lingkaran berada di atasnya kotak, seperti ini. Nah, jadilah seperti itu. Dan satu lagi yang sering ada di dalam beberapa kasus membuat desain, biasanya satu objek itu memiliki beberapa entity. Misalnya mereka ini tergabung dalam sebuah desain gitu misalnya. Teman-teman ingin mengelompokkan desain ini. Caranya adalah di grup. Jadi nanti
teman-teman pilih salah satu, maka ini akan terpilih eh, sesuai dengan grupnya. Jadi ini sudah mm, gampang untuk di manage, misalnya digeser-geser. Jadi teman-teman nggak usah select lagi satu-satu seperti itu, tinggal di grup, kemudian udah digeser. Saya kalau ingin memisahkan grup ini, teman-teman tinggal klik ungroup, maka dia akan terpisah lagi. Ini akan membantu teman-teman ketika membuat desain yang kompleks, terutama kalau misalnya banyak elemen-elemen desain di dalamnya. Misalnya garis, teks, kemudian ada background, kemudian ada ilustrasi, baik itu vektor maupun image. Seperti itu. Di sini untuk teks juga sama kasusnya. Di sini setiap teman-teman pilih, maka akan muncul konteks menu. Seperti ini. Nah, untuk basic dari Canva ini, apa lagi ya? Oh iya, untuk gambar. Misalnya saya punya image, sorry, mana ya? Nah, di sini saya punya image. Saya kalau teman-teman mau upload, langsung aja klik di sini, atau kebetulan saya udah ada di sini. Ini image yang kemarin. Misalnya saya grup. Kemudian saya ingin grup ini berada di tengah-tengah halaman. Misalnya seperti ini. Ini center. Nah, ini otomatis secara merata dia berada di tengah-tengah. Jadi teman-teman tidak usah gesernya seperti ini ya. Jadi sudah secara otomatis dia itu berada di tengah-tengah seperti ini. Misalnya pengen di atas gitu, top, ya seperti itu. Atau ingin di tengah seperti ini. Nah, ini sudah kiri kanan atas bawah itu sama. Jadi tidak ada yang sedikit ke kiri ataupun sedikit ke kanan. Nah, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar menggunakan Canva. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan jangan lupa like, subscribe agar saya lebih semangat membuat tutorial yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.